A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar malam ini, Bapak-bapak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Insyaallah sehat jasmani, rohaninya sehat juga dompetnya ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah, amma ba'd. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan imam besar kita, guru kita Al-Mukarram Ustadz Rois, ya, juga ketua DKM Masjid Jami' Nurul Falah Al-Mukarram Ustadz Maulana, serta bapak-bapak hadirin yang berbahagia yang tak kami sebutkan persatu. Mudah-mudahan semuanya selalu Allah berkahi dan Allah berikan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Untuk lebih berkah pertemuan kita, mari kita awali dengan sama-sama baca umul kitab. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa khususan ila al-musannif fi kitab al-hikam Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari, nafa'ana Allahu bi ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Wa khususan ila jam'iyatina fi majlisina hadha wa li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Syai'ulillahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita lanjut kajian kitab Al-Hikam pasal yang ke-24 yang berjudul Jangan merasa aneh dengan kesuraman hidup di dunia. Ya, jadi judulnya ini kita bisa pahami, ya, jangan merasa heran, merasa aneh bahwa dunia ini memang sudah suram. Kalau melihat dunia ini suram, jangan aneh karena memang suram. Jadi kita diarahkan supaya tetap biasa-biasa saja, jangan aneh, jangan ya merasa heran, ya. Jadi diajak biasa aja. Ini judulnya dulu ya bapak-bapak ya. Ya. Jadi lihat yang kelahi di sana, nggak aneh. Lihat yang nyulik, yang rampok, yang pemerkosaan, yang korupsi, nggak aneh. Suka lawak, suka canda, suka ketawa dan sebagainya, suka sedih, jangan. Nanti ada ayatnya ini ya.
Oke, untuk mempersingkat kita bacakan dulu redaksi Arabiknya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumih fid darain. Faslun la tastaghrib wuqu'al akdari ma dumta fi hadad dari. Fa idza ma abrazat illa ma huwa mustahiqun wasfuha wa wajibun na'tuha. Yang artinya jangan merasa aneh dengan terjadinya penderitaan-penderitaan selama kau masih hidup di dunia ini, karena dunia hanya akan menampakkan apa yang mesti ditampakkannya. Oke, pelan-pelan kita cerna dulu sebelum ke penjelasan. Kalimat pertamanya, jangan merasa aneh dengan terjadinya penderitaan-penderitaan selama kau masih hidup di dunia ini. Ya, kita koma dulu di sini. Artinya segala derita yang kita dapatkan di dunia ini, jangan merasa heran. Ada yang sakit, ada yang jatuh dari sini, dari situ ya, dari motor, tabrakan dan sebagainya. Ataupun kekurangan uang, kekurangan ekonomi, derita ya. Susah di sisi ini, di sisi itu, susah semuanya, derita semuanya. Ya, jangan aneh. Ya biasa aja. Karena memang dunia itu diciptakan untuk itu, untuk derita. Kalau nggak mau derita ya di surga. Ya. Jadi derita itu di dunia ini. Ya. Kenapa begitu? Karena dunia hanya akan menampakkan apa yang mesti ditampakkannya. Nah inilah penjabarannya nanti luas nih. Apa yang ditampakkan oleh dunia ini, yaitu sesuatu yang mesti ditampakkannya. Seperti apa? Zohirnya. Yang tampak zohirnya itu satu, derita, ujian, cobaan. Ada bahagia, senang, ada juga susah. Itulah tampakan dunia itu. Canda, gurau, permainan, itulah yang ditampakkan dunia itu. Ya. Saling tipu-nipu ya, dunia tipu-tipu, itu yang ditampakkan dunia ini. Nah, artinya dunia serta isinya ini benar-benar ladang Allah jadikan untuk transit, untuk sementara. Yang di dalamnya kita hanya lewat saja, permisi lewat. Yang namanya permisi lewat, ya enggak selama-lamanya di sisi itu. Nah, dunia yang permisi lewat itu diciptakan di dalam isinya itu segala derita, ujian, cobaan. Item-item yang Allah jadikan di muka bumi ini hampir 90% itu adalah untuk ujian manusia. 90%-nya. Bahkan ada ulama menyebutnya 99%-nya. 1%-nya baru nikmat. Sisa 99 itu adalah ujian dan cobaan. Ya, untuk menaikkan grade dan level hambanya. Oke, kita lihat barangkali ada yang punya Quran atau HP aplikasi Androidnya, ini kaitan dengan ini Al-Hadid ya, Quran surah Al-Hadid ayat 20. Nah, boleh bapak-bapak yang punya Quran atau aplikasi HP kayak gini Androidnya boleh klik aja surah yang ke-57 Al-Hadid ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Quran surah Al-Hadid ayat 20. Yang artinya ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau.
perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Itu tanda kuncinya itu Al-Hadid. Jadi jangan heran bahwa Allah sudah menyebut dunia ini adalah kehidupan kesenangan yang palsu, bukan yang hakiki, dan di dalamnya hanya permainan, senda gurauan, ya, perhiasan, saling bangga-bangga, ya. Semua itu dari dunia. Karena Allah sudah menyebut begitu, kita sebagai hambanya itu jangan aneh, jangan heran, ya biasa saja. Bagaimana cara sikap biasa saja itu? Ya nggak usah lebay dalam, kalau ada ujian langsung kita down, pesimis, itu lebay namanya, sampai nangis berhari-hari. Kalau ada nikmat, euforianya mana-mana gitu ya. Wah, inilah usaha kerja keras saya, inilah bangga dia, undang ini, undang itu, euforia luar biasa, 7 hari 7 malam pestanya. Itu namanya lebay. Ya. Kemudian ketika ditipu, kebenaran udah janjian tanam saham, tanam begini, ternyata ditipu sama temannya, tiba uangnya sekoper dia, uangnya 1 M udah tanam saham, ditipu. Itu dina tipu-tipu, biasa aja. Jadi jangan sampai membuat kita down terhadap situasi itu. Derita apapun jangan membuat kita sampai pesimis, sampai putus asa. Itu namanya super lebay jadinya itu, ya. Jadi kita berusaha sikap biasa saja. Hidup mati ya biasa saja. Kita saat ini hidup, besok mati ya biasa saja. Orang yang kita cintai saat ini ada, besok enggak ada. Kita biasa saja. Nah, bisa biasa saja seperti itu tuh imannya tuh sudah hebat. Itu udah stabil, bukan labil. Udah stabil keimanannya. Karena dunia ini sekali lagi hanya kesenangan yang palsu, hanya transit. Ya, jadi jangan sampai kita titik akhirnya itu di dunia, nggak ada lagi kehidupan katanya, hanya dunia inilah saya, nggak ada lagi, jangan. Masih ada kehidupan berikutnya. Ya, oke, kita lihat tadi kesimpulan ayat itu, ya, karena dunia ini hanya panggung sandiwara, kesenangan yang palsu, maka janganlah terjebak, ya, pada kehidupan dunia itu sampai akhirnya kita kecewa dan menyesal. Jangan, itu maksudnya. Oke, penjelasan kita lihat di bawahnya singkat padat. Di antara hal yang lazim terjadi di dunia adalah derita dan kesulitan. Dunia ini diciptakan sebagai tempat kebendaan dan gudang penderitaan agar kau menjauhkan dirimu dari sana. Ja'far As-Shadiq berkata, siapa yang mencari apa yang belum diciptakan berarti menyiksakan dirinya sendiri, karena ia mencari sesuatu yang tak akan pernah didapatkannya. Ia lalu ditanya, apa gerangan yang tak akan pernah didapatkannya itu? Ia menjawab, kenyamanan di dunia. Oleh karena itu, seorang murid yang tulus tidak boleh melirik dunia. Ia harus terus semangat dalam meniti jalannya agar mencari makrifat terbit kepadanya, sehingga tipuan benda-benda duniawi itu hilang dari pandangannya, dan penderitaan akan sirna dengan kesempatannya melihat Tuhan yang Maha Mulia dan Pengampun. Oke, kita pelan-pelan mengasah, mentelaah penjelasan ini. Kita ketahui tadi bahwa dunia itu tempatnya kesulitan, tempatnya derita, tempatnya ujian, tempatnya cobaan dan sebagainya. Maka di sisi itulah kita berusaha semaksimal mungkin untuk, ya, mendekatkan diri kepada Allah, supaya pada saat derita itu kita tidak menjauh dari Allah. Nah, karena dunia sudah dibuat seperti itu, ujiannya adalah kita harus dekat terus kepada Allah. Karena semua ujian itu membuat kita jauh darinya. Nah, di sisi itulah kita berusaha keras untuk mendekatinya terus.
Nah, ada kalimat penting tadi dari Ja'far As-Shadiq, salah satu sahabat baginda Rasul ya. Siapa yang mencari apa yang belum diciptakan, maksudnya sesuatu yang diciptakan itu kita cari di dunia ini ya, kita cari sesuatu yang Allah belum ciptakan, itu sama saja menyiksa diri kita sendiri, karena kita nggak akan pernah dapatkan sesuatu itu, karena memang Allah belum ciptakan sesuatu itu. Nah, ditanya apa sesuatu itu yang belum diciptakan, yang tak pernah kita didapatkan dari dunia ini, belum menjawab kenyamanan di dunia. Jadi jangan mencari kenyamanan di dunia itu. Kita bilang bahwa kita udah dapat uang 1 miliar, kita nyaman hidup, kita beli apartemen sendiri, kita beli mobil sendiri, beli rumah sendiri, semua komplit, lalu kita tidur nyaman. Itu namanya kenyamanan semu. Kenyamanan semu itu apa maksudnya? Sedetik 2 detik itu, habis itu sejam pusing lagi mikirin ini, pusing lagi mikirin itu, susah lagi kiri kanan. Itu namanya kenyamanan semu, yang artinya kenyamanan palsu. Nah, kenapa kita tidak merasa nyaman di dunia ini? Karena memang Allah belum ciptakan kenyamanan itu. Kenyamanan yang asli yang Allah ciptakan itu setelah di dunia ini, yaitu yang dijanjikannya surganya. Itulah kenyamanan yang hakiki. Nah, kita mencari kenyamanan di dunia ini nggak akan pernah ditemukan. Nah, yang kita rasa nyaman sekarang itu bukan kenyamanan yang hakiki, itu bukan. Itu kenyamanan semu namanya. Nah, sesaat, sedetik. Yang tadi 1% itu dibagi-bagi setiap makhluk. Allah 99-nya itu berikan kesulitan, penderitaan dan sebagainya, kesusahan di dunia ini, ujian, cobaan untuk menaikkan grade hambanya. Nah, sisa 1% inilah yang dikatakan nikmat. Kalau nikmat didapat, itu kita merasa nyaman. Tapi lagi-lagi itu 1%-nya, dan nyamannya itu tuh sesaat, semu. Nah, artinya kita sampai habis tenaga pikiran waktu kita 24 jam untuk mencari kenyamanan hidup di dunia ini, nggak akan ya. Jadi jangan habiskan waktu tenaga pikiran kita untuk itu, karena memang itu belum diciptakan oleh Allah SWT. Artinya tidak ada kenyamanan yang sejati di dunia ini. Sekeras apapun kita usaha, sekuat apapun kita cari ya, tidak akan pernah kau dapati. Sama saja kita menyiksa diri kita sendiri. Tuh. Ini poinnya ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tadi judulnya biasa saja, sedang-sedang saja, itu jadi ikonnya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita nikmati aja prosesnya ini. Apa yang bisa kita lakukan detik ini, kebaikan kita lakukan. Apa yang bisa lakukan hari ini, napas kita masih hidup, kita nikmati. Apapun yang di depan kita saat ini, itulah yang kita hadapi. Jangan pikirkan jauh-jauh dulu. Ya. Artinya kalau dari sisi ekonomi misalnya, kita punya tanggung jawab diri kita, istri anak kita. Sebagai pimpinan rumah tangga harus mempersiapkan makanan besok, lusa dan sebagainya, siapkan ekonomi dan sebagainya. Wajar-wajar saja, itu boleh. Tapi yang dimaksud ini, kalau kita membahas dulu apa yang Allah belum berikan, itu sama nyiksa diri. Contoh, kita ini mau bahas besok, kita makan apa besok, kita makan apa besok, pakai apa besok, padahal Allah belum menyampaikan umur kita itu ke situ. Nah, itu samanya nyiksa diri. Hanya kita kepikiran terus. Sebaiknya jangan jauh melampaui begitu tuh. Lebih baik pikirkan saat ini, detik ini, masih nyawa kita masih hidup, apa yang bisa kita lakukan, kebaikan apa yang harus kita lakukan. Kalau mengenai makan, saat kita makan sepiring, itulah rezeki kita. Kasarnya itu yang kita makan, nikmati. Sepiring sana, sepiring sini, sembako di sana, sembako di sini, itu belum rezeki kita. Masih rezeki orang lain, tapi kita udah pikirkan dulu yang ono, kita udah simpan dulu yang ono, kita udah kumpulin serakah dulu. Padahal pas kita makan cuma 1 piring, kumpulin semua sebaskom, lauk serba ada, yang kita makan cuma sepiring. Nah, itu contoh bahwa kita itu hak dan porsinya itu hanya sesaat itu, hanya sepiring itu.
Itulah patut kita syukuri, kita nikmati. Sama dengan hidup kita ini, berusaha keras apapun, sesuai porsi kita detik ini, jam ini, waktu ini, itulah Allah berikan kesempatan. Nah, ukuran besok itulah tepatnya kita serahkan kepada Allah. Untuk besok Engkau yang Maha Tahu ya Allah. Untuk lusa Engkau yang Maha Tahu ya Allah. Hari ini kami hidup, nafas yang keluar masuk kita berikan hak-hak Allah di dalamnya. Kita zikir di situ, zikir nafas kita. Tuh, itulah baru namanya cerdas, dan disitulah kita nggak ada merasa aneh terhadap dunia itu, kita biasa-biasa saja. Karena Allah 24 jam itu ngatur dunia ini. Tuh. Karena Allah yang ngatur, kita jangan ikut campur mengaturnya lagi. Tapi ada koridor-koridor hak Allah, ada koridor-koridor hak manusia. Jangan juga kaitkan dengan pandangan-pandangan teologi ya. Ada yang Jabariyah, ada yang Qadariyah dan sebagainya. Jangan juga. Kita ini sama-sama menempatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pada hal dan tempatnya. Ada saat kita ikhtiar, ada saat kita doa. Saat kita doa itu benar-benar itu kita berharap kekuatan dan kebesaran Allah. Saat kita ikhtiar, kita berjuang sampai semaksimal mungkin kita ikhtiar. Adapun hasil dari ikhtiar itu, itulah yang kita berikan ruang. Disitulah hak prerogatif Allah. Sebagai pedagang misalnya, kita berjuang berikhtiar untuk dagang, keluar pagi pulang malam kita ikhtiar. Adapun hasilnya apakah untung atau rugi, itulah hak prerogatif Allah. Jangan sampai kita mengatur dulu hasilnya, baru keluar pagi, nanti hasilnya ini udah pasti dapat 1 juta, udah dapat pasti 2 juta, 3 juta. Nah, itu namanya mendahului. Itu yang biasanya itu menyesal, itu yang biasanya itu menyakiti diri sendiri. Nah, karena semua itu Allah belum ciptakan. Segala sesuatu yang belum Allah ciptakan itu jangan kita dahului. Pasti kita menyiksa diri nantinya, kecewa dan sebagainya. Tapi ini satu pasal, jangan merasa aneh dengan kesuraman hidup di dunia. Barangkali perlu kita diskusi, tanya jawab supaya tidak terkesan pasif. Mari kita buka ruang diskusi. Ya, sampai di sini kita beri kesempatan untuk bapak-bapak, barangkali ada yang mau bertanya atau yang mau menanyakan sesuatu atau yang mau menambahkan juga boleh. Barakallahu li wa lakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bapak-bapak. Ya, kalau nggak ada berarti udah pada paham ini. Husnudonnya berarti udah paham. Ya, ya, nggak susah nyernanya bapak-bapak ya. Insya Allah pendek pasalnya ini. Mengenai tentang jangan merasa aneh ataupun silo dengan keadaan dunia, maka kita harus bisa mensikapi bahwa tujuan hidup dan setelah hidup nanti yang sangat diutamakannya, mohon penjelasannya diulang lagi. Iya, siap. Barakallah. Nah, itu udah muaranya mengarah ke ujung ya, mengarah ke ujung. Iya. Betul tadi itu kita perkuat lagi penjelasannya. Dunia ini kan transit ya. Yang namanya transit, kita di situ tuh bukan tujuan. Kita berhenti sejenak. Anggap dari Jakarta kita mau jalan-jalan ke Puncak Bogor. Puncak Bogor, kecapean, istirahatlah di Parung. Istirahat Parung Bogor. Ya, rest area Parung. Nah, atau rest area pom bensin, isi bensin dulu. Kita transit barang setengah jam. Di situ kita isi bensin, di situ kita ngopi, qada hajat misalnya, atau buang air kecil, buang air besar. Nah,
Habis itu kita lanjut lagi ke Puncak Bogor. Nah, kalau kita ibarat tadi transit itu di Bogor tadi, di Parung itu adalah dunia, berarti dunia itu apa? Tempat untuk ladang, untuk amal, untuk nambah bensin atau untuk BAB dan sebagainya, singkat saat. Nah, jangan silau di ruang transit ini. Jangan silau, jangan menganggap tempat transit ini inilah tempatku selama-lamanya. Lupa akan tujuannya ke Puncak Bogor. Kenapa silau di transit di Parung? Oh, di sana ada perempuan cantik, di situ ada kemegahan, kenikmatan, padahal cuma setengah jam tuh. Ya, ditawari minum, ditawari kopi, ada biduan, ada manis-manis cantik-cantik. Kita terlena di situ. Akhirnya lupa akan tujuan ke Puncak Bogor. Akhirnya sampailah di situ dia terplok. Lah, ini nggak lanjut nih transit. Harusnya kita sadar bahwa di tempat transit ini jangan silau. Jangan heran di sana nanti ada godaan, ada perempuan, ada harta, ada jabatan, ada macam-macam. Jangan silau. Kita fokus pada tujuan kita Puncak Bogor. Nah, Puncak Bogor inilah nikmatnya. Di sanalah kenyamanannya. Anggap ini Puncak Bogor ini adalah akhirat itu yang Allah janjikan surganya, yang Allah janjikan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya yang hakiki. Nah, ini puncaknya. Nah, di sini kita nyari kenyamanan nggak akan pernah dapat, karena memang Allah nggak ciptakan di ruang transit ini. Allah ciptakan di ujung puncak ini. Nah, maka kita cari kenyamanan di sini di ruang transit, sama halnya menghabiskan tenaga, energi, menyiksa diri karena nggak akan pernah dijumpai. Karena disebut dalam surah Al-Hadid tadi, Quran surah Al-Hadid ayat 20 tadi, bahwa itu kesenangan yang palsu, bukan kenyamanan yang asli, itu kenyamanan palsu. Nah, palsu ini jangan kita terjebak di dalamnya, jangan kita terpesona sampai kita lupa akan tujuannya. Nah, disinilah kita banyak gagalnya ini. Kita tidak memahami ruang transit ini sebagai hanya sekedar mampir, malah kita memahami dunia tempat transitnya adalah hidup kita, tumpuan tujuan kita. Itulah kelirunya kita nih. Nah, tujuan kita nih lanjut nanti ke Puncak Bogor. Akhirnya sampailah Bogor, indahnya kota Bogor, nikmatnya, sejuknya. Kita tidur, adem, makan, minum di sana, kasarnya begitu ya. Disitulah letaknya kenikmatan tanpa ada batasnya. Nah, artinya jangan merasa aneh, jangan merasa silau tadi di kehidupan dunia itu, karena memang dunia itu di situ diletakkan transit itu ada penderitaan, ada ujian, rintangan, cobaan, semuanya dijadikan kita ini supaya ya ujian, namanya ujian itu ada yang lulus, ada yang enggak ya, benar-benar dibuat diterpa di sini nih. Karena yang sampai nikmat Puncak Bogor itu orang-orang pilihan, orang-orang kasarnya itu yang sukses, yang sudah lulus ujian, diterpa angin hujan badai udah lewat gitu, udah kuat. Bayangkan Allah ciptakan di dunia ini beraneka ragam ujian cobaannya. Dari yang berbentuk perintah, dari yang berbentuk larangan, dari yang berbentuk nikmat, dari yang berbentuk apalagi ujian cobaan, dari yang berbentuk fitnah, ghibah dan sebagainya macam. Belum lagi pecahan-pecahannya perempuan, harta, jabatan. Belum lagi pecahannya lagi ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, ketakutan akan jiwanya, ketakutan akan tidak ada stok makanan, buah-buahan dan sebagainya. Itu terperinci semua dalam Al-Quran. Itu kalau dibaca ayatnya banyak itu ya. Di Ali Imran ada, di Al-Baqarah ada, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir ila akhir ayat. Kemudian wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat ila akhir ayat. Itu semuanya itu ujian-ujian semua. Jadi jangan sampai kita jatuh di ujian itu sampai kita nggak bisa naik lagi ke Puncak Bogor. Nah, karena akan menyesal, akan kecewa nantinya. Wah, kita transit di Parung nggak jalan-jalan, orang udah jalan, udah nyampe Puncak Bogor, kita masih di situ transit. Akhirnya kita menyesal dan kecewa di akhirnya, nggak sampai pada tujuan. Nah, itulah dimaksud bahwa tujuan hidup yang sebenar-benarnya tadi itu adalah di dunia ini
kita berusaha mengabdi totalitas kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan mengabdi kepadaku. Inilah visi kita, tujuan kita hidup di dunia ini. Sampailah nanti kita berangkat, ya, alias kita diambil ruh kita kembali ke sisinya yang mulia. Itulah tujuan finishnya. Kembali di sisi Allah itulah finishnya. Nah, tapi di dunia ini apa yang harus kita lakukan? Itu tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ciptakan jin kata Allah dan manusia kata Allah, melainkan di dunia ini itu mengabdi atau beribadah. Semua item itu ibadah. Makan ibadah, nikmat semua di kehidupan dunia ibadah. Jadi artikan luas ibadah itu Bapak-bapak, ya. Bukan ibadah di masjid saja, enggak. Kita senyum ibadah, kita sedekah ibadah, kita membuat hati orang lain lapang baik ibadah. Semua ibadah. Dari yang terkecil hingga terbesar itu ibadah. Nah, kita itu tujuan kita di dunia ini. Ya, kembali lagi jangan silau, jangan heran, itu startnya supaya kita itu berusaha memahami bahwa dunia ini bukan tumpuan utama, bukan tujuan utama. Itu maksudnya itu. Ya biasa-biasa saja. Ada yang kaya raya lewat, ya biasa saja. Ada yang cantik lewat, ya biasa saja. Ada yang gagah lewat, biasa saja. Ada yang apalagi yang kita kagumi banget, lewat saja. Karena memang transit itu semuanya tuh, kecantikan semu, kegagahan semu, kekayaan semu, jabatan semu, nggak ada yang hakiki, yang abadi, nggak ada. Secantik-cantik orang hari ini pasti besok tua, nggak ada lagi cantiknya. Sekaya-kaya orang ini pasti besoknya nggak ada hartanya, dibawa pulang, dibawa mati, nggak ada habis. Setinggi-tinggi jabatan orang nggak ada yang abadi selamanya, udah selesai dan iring waktu habis jabatannya. Itu yang dinamai semu, ya, atau kenyamanan, kebahagiaan palsu. Tapi karena kita udah dihidupkan di dunia ini, kita juga tidak boleh melupakan dunia ini. Berusaha bekerja dan manfaatkan dunia ini dengan positif, dengan sebaik-baik mungkin. Tuh. Karena memang Allah juga menyebutkan tuh, apa dasarnya itu, bahwa isma syi'ta, apa itu selain itu, yang tamu tuh godan itu ayat berapa itu? Ada itu ayat ya. Betul. Jadi lakukan apa saja di dunia ini seolah-olah kau hidup selama-lamanya. Ya kita nikmati, ada hari ini makan, ada hari ini tidur, ada bekerja, ada sholat, semuanya kita nikmati. Tidak boleh juga kita tinggalkan dunia ini, karena memang kita ditempatkan di sini. Oh, saya nggak mau ngurus dunia, saya mau ngurus akhirat saja, nggak bisa juga. Itu namanya salah paham tuh. Justru jadikan dunia ini untuk memantapkan, menanamkan semua ladang usaha kita itu di dunia ini, ladang amal kita ini di dunia ini. Tuh. Maka kita pakai dunia ini untuk kebaikan. Allah nggak larang kita kaya, Allah nggak larang kita ganteng, cantik, Allah nggak larang kita untuk hidup mewah, hidup bahagia, enggak. Tapi semua yang disebutkan tadi itu tidak kau masukkan dalam hatimu sehingga hati itu mengganggu posisi Allah itu. Jangan, itu yang tidak boleh. Nah, boleh kita bermegah-megahan, boleh kita kaya raya, boleh kita cantik, ganteng, kita elit, semuanya kita fasilitas, karena memang Allah sudah berikan itu. Tapi jangan semua itu kau jadikan semua itu masuk ke dalam hatimu. Nah, karena hati itu posisinya makom Tuhan, makom ruh Allah, nur Allah di sini. Nah, kalau kita masukkan semua tadi itu melencer nur ini, sehingga disitulah kebanyakan kita itu rusaknya di situ. Masukkan dunia itu ke hati, masukkan jabatan itu ke hati, masukkan kemegahan, mobil, rumah, istri, semua itu ke hati. Akhirnya porsi hati itu yang harusnya makom nur menjadi makom benda, menjadi makom makhluk. Nah, itu tuh letaknya yang membuat rusak. Tapi kalau kita bisa menstabilkan hati kita bahwa hati ini tetap untuk Allah,
Tidak masuk tuh materi, tidak masuk tuh kekayaan, tidak masuk jabatan, tidak masuk semua itu aman kita tuh. Tuh, itu namanya juga zuhud. Ya, Imam Ali itu menyebutkan bahwa silakan, tidak dilarang kau kaya, tidak dilarang kau berjabatan, tidak dilarang kau bermegah-megahan, tapi jangan kau masukkan semua itu dalam hatimu. Nah, itulah sebenarnya orang yang zuhud. Nah, itu. Orang zuhud itu kita sering memaknai bahwa orang yang tidak butuh dunia, orang yang pakaian sederhana, orang yang makannya sederhana, orang yang ini itu. Enggak juga begitu maksud zuhud itu. Silakan makan yang elit, entah hamburger ke, entah ayam ke, sate ke, yang enak-enak silakan. Silakan pakai yang mewah-mewah, silakan, mobil Alfa dan sebagainya, rumah istana dan sebagainya, silakan. Tapi tidak kau masukkan semua fasilitas itu ke hatimu. Nah, itu aja bedanya itu orang yang zuhud dengan orang yang tidak zuhud di situ. Nah, letaknya itu di hati itu tetap Allah, itu namanya zuhud. Tapi kalau masuk kebendaan materi tadi di hatinya, hilang tuh Allah itu. Nah, itu yang salah. Jangan sampai di situ. Kalaupun kita begitu ya kita pelan-pelan kita sadari, kita istighfari, kita mohon ampun kepada Allah. Biarlah hati ini untuk Allah totalitas. Ya. Adapun yang lainnya casing semua itu seperti casing jasmani ini. Karena jasmani yang menikmati semua fasilitas dunia itu, ya kita pakai nikmatinya itu jasmani saja. Jangan kita pakai ke hati. Itu maksudnya biasa-biasa saja. Karena hati itu memang untuk Allah ya biasa-biasa saja yang lain. Kalau udah bisa biasa-biasa saja itu hatinya stabil, itu mantap itu. Itu hebat itu orang-orang tembus itu ya. Orang-orang sudah makrifat. Tapi hatinya masih berubah-berubah, masih terpengaruh itu belum tembus, itu masih labil namanya. Ada tetangganya yang cantik, hatinya. Ada yang tetangganya yang jahilin, kecewa, sakit hati dan sebagainya. Ada tetangga yang punya mobil dia iri dengki, ya, itu masih masuk tuh materi di hatinya, belum stabil, masih labil. Nah, barakallahu lakum ajma'in. Itu Al-Mukarram Ustaz Rais. Ya. Monggo, ada lagi Bapak Ibu? Ya, ini udah isyarat isya ya, cukup ya. Ya. Ya, inti kesimpulannya bahwa dunia ini hanya panggung untuk sandiwara, sanda gurau, permainan dan sebagainya. Maka jangan terjebak. Hidup dunia ini kesenangan semu, jangan kita terjebak. Kenyamanan semu, jangan kita terjebak. Nanti kita kecewa. Dan tentu kenyamanan itu tidak ada yang hakiki di dunia ini. Sekeras apapun kita usaha, sekeras apapun kita bekerja, tidak ada kenyamanan yang hakiki. Karena itu semuanya semu, sementara. Karena Allah ciptakan yang kenyamanan hakiki, kebahagiaan hakiki itu di akhirat kelak atau surganya. Maka kita berusaha biasa saja menyikapi apapun hidup di dunia ini. Ya. Ada derita, ada ujian, jangan sampai pesimis, down, sampai kita putus asa. Ada nikmat, jangan sampai kita euforia setinggi-tingginya, kita lupa daratan, lupa ibadah. Kita biasa saja, nikmati saja, dan hati kita tetap stabil untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum ajmain. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan doa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wat tawassaw bil haqqi wat tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.